Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Selamat siang Ibu Nurmalasari. Selamat siang Bu Mariana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Hari ini kita ada percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti akan saya amati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan observasi kelas. Begitu Ibu Malaya? Adapun tujuan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu malah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Begitu Ibu Malaya? Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang mau saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan terapkan dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya yang akan saya terapkan di dalam kelas yaitu melalui kegiatan menyimak video atau gambar tentang kegiatan bersama murid dapat mengidentifikasi tugas kegiatan bersama dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membedakan tugas kegiatan bersama dengan temannya secara tepat. Kemudian melalui kegiatan bermain peran, murid dapat mempraktekkan kegiatan bermain peran di depan kelas dengan percaya diri, Mariana. Oh, berarti Ibu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya? Iya. Lalu Bu, bagaimana ya area pengembangan yang hendak Ibu capai di observasi kelas nanti? Ya, area pengembangan yang hendak saya capai, saya ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi peran dan tugas murid di sekolah dan di rumah. Kemudian meningkatkan pengetahuan siswa tentang peran dan tugas murid, baik di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Dan juga meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Baik Bu, berarti area pengembangannya yang ingin Ibu capai adalah dari segala aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Dan saya ingin dengar juga Bu, dari strategi apa yang hendak Ibu persiapkan untuk observasi pembelajaran di dalam kelas nanti? Ya, saya ingin menerapkan strategi yang sudah saya persiapkan, yaitu untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian menggunakan alat peraga sederhana, yaitu kartu kegiatan, alat kebersihan, video tentang kegiatan bersama, teks atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan bersama. Kemudian saya juga akan memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pemahaman siswa untuk mengidentifikasi peran dan tugas siswa. Kemudian saya juga mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok untuk menghasilkan produk atau membuat gambar berwarna, peta konsep, dan menyanyikannya. Oh, jadi perencanaan yang ingin Ibu terapkan adalah menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Lalu Bu, metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan di observasi kelas nanti? Ya, saya rencananya akan menggunakan metode atau media yaitu dengan mengamati gambar,
video, penugasan diskusi dengan menggunakan pendekatan saintifik atau mengamati gambar atau video, menanya, mengumpulkan informasi, yaitu dengan diskusi atau kelompok, mengasosiasi data atau mengolah data, dan juga mengkomunikasikan dan juga mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Oke, berarti alat-alatnya dengan laptop dan fokus juga ya Bu ya? Ya betul Bu Mariana. Kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan di kelas berapa Ibu? Ya, kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis itu jam ke-6 sampai 7 di kelas 10 MKM. Oke, baik Bu, berarti dari Kamis jam ke-6 di kelas 10 MKM saya akan datang dan melaksanakan observasi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan observasi pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga praktik pengajar saya. Begitu ya Bu Malayam? Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapat gambaran selama melakukan dari hasil percakapan observasi kita hari ini Bu? Ya, saya dapat gambaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran apa yang akan saya gunakan dan media apa saja yang akan saya siapkan, sehingga saya akan mempersiapkan semuanya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik Bu Mala, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra observasi ini. Demikianlah Bu percakapan observasi kita hari ini ya Bu ya. Sampai jumpa kita di kegiatan observasi kelas pembelajaran di kelas. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi pembelajaran di kelas dan juga percakapan pasca observasi nantinya. Selamat siang ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Ini udah suasana siang ya kan, harus tetap semangat. Oke, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, ibu absen dulu ya. Jangan. Dede Kurniawan. Oh iya, Bu. Mana Dede? Habibi. Zepta. Kata-kata dong. Muhammad Husaini. Hadir. Miftahul. Hadir Bu. Tahu jangan. Muhammad Ilham. Ini. Masih. Rizky Amando. Masih. Roysul. Hadir Bu. Sifat. Hadir Bu. Eskiel. Hadir Bu. Yustiansa. Masih. Arjufri. Absen. Adriansa. Arya Dama. Hadir Bu. Fazlan. Hadir Bu. Francisco. Hadir Bu. Lutfi. Hadir Bu. Erliki Saputra. Muhammad Akfaiz. Hadir Bu.
perkembangan apa yang sudah dilakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkahnya gitu bagaimana waktu ini dan proses itu. Asia terlebih dahulu saya membuat perangkat pembelajaran kemudian untuk area pengembangan diri. Saya membuat pengetahuan dan keterampilan itu kalau dari segi pengetahuan, saya menguraikan kembali terhadap struktur teks laporan transportasi karena kan kemarin materi saya tentang teks laporan transportasi ya. Dan kalau untuk keterampilannya saya mencoba untuk anak-anak itu menuliskan kembali kata-kata dan kalimat pada teks laporan hasil observasi tersebut dalam video. Jadi area pengembangannya menuju ke keterkaitan keterampilan ya Bu ya. Oke Bu, menurut Ibu area pengembangan tersebut apakah sudah berhasil yang Ibu lakukan saat itu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun ada masih kekurangannya kemarin. Kekurangannya ya Bu ya. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangannya ya Bu ya. Menurut Ibu kekurangan atau mungkin ada kendala apa saja saat Ibu melakukan observasi kelas kemarin? Kalau kekurangan dan kemarin kan pada semua guru kan pasti ada. Cuman ada beberapa siswa pada saat saya melakukan observasi dalam kelas itu ada siswa yang tidak terlibat, kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya Bu ya, atau tidak terlibat dalam observasi yang kemarin Bu ya. Jadi Bu, kira-kira ya Bu ya, mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu ya? Mengapa mereka itu kurang aktif? Mengapa mereka tidak terlibat saat diskusi kemarin? Mungkin dalam pembagian kelompok ya kemarin, karena kan tidak semua anak itu kan dalam kelompok itu kan ada yang mungkin ada beberapa anak yang agak kurang aktif, juga menjadi pemacu saya lah untuk lebih memperhatikan anak-anak tersebut. Itu dilihat dari gaya belajar siswanya dan juga dari auditori dan juga kinestetiknya. Jadi sehingga anak lebih nyaman dan sesuai melakukan apa yang saya sampaikan untuk pembelajaran saat ini. Oke, baik ya Bu Mala, berarti itu ada rencana ke depannya dalam proses pembelajaran ke depannya Ibu akan menyesuaikan kenyamanan mereka ya Bu, dari gaya belajar mereka masing-masing menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik seperti yang itu ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu terapkan ke depannya terrealisasi dan memberikan konsep proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu ceritanya, apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira apa Ibu akan melakukannya itu? Belum ada yang saya tentukan, tapi mungkin mudah-mudahan saya lakukan kalau secepatnya kemarin. Oke baik ya Bu, terima kasih atas jawaban Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa direalisasikan secepatnya ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Dewi Larasari Dewi sebagai praktik pengajar untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Ya, oke, terima kasih Bu Mariana. Ya, sebelum biasa ya diskusinya tadi ya, gimana tadi Bu Mariana melakukan coaching terlihat sekali alur firmannya gitu, bagaimana Bu Mariana tanyakan dari awal gimana perasaannya, kemudian apa yang menjadi fokus pengembangan, lalu bagaimana skill serta proses belajar yang sudah dilakukan sama observasi ya. Kemudian juga kemarin menuntut teman-teman apa nih yang menjadi kendala atau kekurangannya dari proses belajar yang dilakukan. Kemudian juga rencana perbaikan. Jadi memang terlihat benar alur belajar ini. Ini yang sangat penting dalam ketika kita melakukan refleksi. Ada proses yang dijalani seperti alur belajar. Luar biasa. Terus kalau saya seperti tingkatkan. Semoga ini dapat dengan cara seperti ini dapat memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Kita jadi kemarin semangat untuk melanjutkan program pendidikan guru interaktif. Oke, baik ya Bu. Ibu Larasari Dewi atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait mengenai kegiatan pasca observasi kita pada hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan kita supervisi akademik sudah selesai yang dimulai dari percakapan pra observasi, observasi kelas, dan terakhir percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Larasari Dewi dan Ibu Nurmala SPD dan saya akhiri selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya mengucapkan selamat kepada Bu Mariana Sinaga yang telah melaksanakan aksi nyatanya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sangat berdampak positif bagi siswa dan sekolah. Saya berharap Bu Mariana dapat meningkatkan kompetensinya di hari kemudian sehingga dapat menginspirasi guru atau rekan lainnya, khususnya terutama kepada saya. Salam dan sukses untuk pendidikan program calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Aprija, kelas 10 NKN SMK Swasta Hang Tua Belawan. Saat ini saya belajar dengan Bu Mariana tentang hidup dan lingkungan. Belajar saya merasa senang dan bersemangat karena saya belajar sesuai dengan yang saya suka, yaitu kegiatan berkolaborasi atau berkelompok, karena saya bisa bekerja sama dengan teman-teman dan sangat menyenangkan. Terima kasih Bu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Bu Mariana. Ya, sebelumnya saya diskusi tadi ya, gimana tadi Bu Mariana melakukan coaching terlihat sekali alur firmannya gitu, bagaimana Bu Mariana dari awal gimana rasanya, kemudian apa yang menjadi fokus pengembangan, lalu bagaimana skill serta proses belajar yang sudah dilakukan sama observasi ya. Kemudian juga Bu Mariana menuntut menemukan apa nih yang menjadi kendala atau kekurangannya dari proses belajar yang dilakukan, kemudian juga rencana perbaikan. Jadi memang terlihat benar alur belajar itu. Jadi ini yang sangat penting dalam ketika kita melakukan refleksi, ada proses yang berjalan